Terkait dengan keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi dan kesimpulan yang diajukan setiap pihak, terutama dalam hal ini dari tim hukum calon presiden ke Mahkamah Konstitusi, kita akan diskusikan bersama dengan dosen Fakultas Hukum Hamid Awaludin. Pak Hamid, selamat sore Pak. Selamat sore, apa kabar? Terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah sehat selalu untuk Anda juga dan kita semua. Ini kan Bu Megawati sudah membuat surat 2 kali sebetulnya. Waktu itu juga dirilis di Harian Kompas dan yang sekarang adalah dinyatakan lewat pernyataan amicus curiae langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Dari penilaian Anda, hal apa sebetulnya yang mau ditunjukkan oleh Megawati ini? Pertama, kita harus pertanyakan dulu. Status Ibu Mega itu legitimate atau tidak? Ya, yang pasti secara hukum Megawati Soekarnoputri punya hak mengajukan amicus curiae. Pertanyaannya adalah apa legitimasinya? Ada 2 menurut saya. Pertama, dalam hal penegakan demokrasi, perjuangan mempertahankan demokrasi, Ibu Mega the champion di bidang ini di negeri kita. Berjuang sejak zaman Orde Lama, kemudian berjuang reformasi, dan sampai sekarang. Berarti ada legitimasi, ada jejak yang dimiliki. Yang kedua, yang dipersoalkan dengan amicus curiae ini adalah proses pemilihan presiden 2024. Lagi-lagi Megawati memiliki legitimasi yang sangat kuat di sini. Kenapa? Ingat sejarahnya. Pada tahun 2024, beliau itu masih presiden, incumbent. Pemilihan presiden dilakukan. Pertama kali pemilihan langsung. Ibu Mega punya jejak tidak pernah mengintervensi, tidak pernah cawe-cawe, dan tidak pernah mau mengatur pemilihan presiden 2024. Sehingga dia memiliki legitimasi moral berbicara tentang proses pemilu yang bersih. Nah, dengan rentetan kejadian masa lalu yang berkaitan dengan Ibu Mega, menurut saya Megawati Soekarnoputri memiliki legitimasi moral yang sangat kuat dan sebaiknya didengar oleh hakim MK. Karena tidak ada personal interestnya. Dia buktikan di masa lalu pada tahun 2024. Tidak ada. Oke, ada legitimasi moral. Sorry saya potong di situ Pak. Ada legitimasi moral di situ, tapi apakah ini bisa mempengaruhi nanti keputusan MK nantinya? Nah, apakah bisa mempengaruhi atau tidak, kita serahkan kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Karena ingat, amicus curiae itu adalah sebuah sistem yang memiliki mekanisme di mana mengundang pihak ketiga, memberi opini, memberi data sebagai bukti dalam persidangan di mana pihak ketiga itu bukan pihak dalam perkara. Jadi secara hukum itu terbuka peluangnya. Secara hukum, siapapun. Nah, Megawati kuat karena ada legitimasi moralnya dengan jejak masa lalu yang begitu kuat di bidang ini. Kalau Hamid Awaludin mungkin belum tentu. Ya kan? Hanya berpikirnya memberi saran atau apa, tapi kalau Ibu Mega ada buktinya bahwa dia tidak cawe-cawe dalam pemilu. Karena kan sebelumnya juga pernah ada yang buat amicus curiae juga datang dari kalangan-kalangan akademisi yang disampaikan ke MK waktu itu. Perbandingan jelas berbeda di situ. Ya, berbeda. Amicus curiae dari para akademikus itu adalah nurani berdasarkan akal sehat, pikiran dan pengetahuan yang dipunyainya. Amicus curiae yang diajukan oleh Ibu Mega selain pengalaman, selain pengetahuannya tentang konstitusi, juga pengalaman empiriknya bahwa dia pernah mengalami pemilu di mana berkaitan langsung dengan dirinya, tapi dia tidak cawe-cawe dan tidak mencederai demokrasi dengan cara intervensi. Tapi sepengalaman kita dalam penanganan PHPU seperti ini dengan datangnya amicus curiae itu leveling jadikan sebagai dasar pertimbangan hakim itu di mana ya Pak? Ya, kalau saya hakim, saya akan mendengarkan opini dan saran Ibu Mega. Kalau saya hakim, karena jejak moralnya sangat legitimate. Beda kalau seseorang apunturir demokrasi yang selalu menyalahgunakan demokrasi tiba-tiba
mengajukan amicus curiae dan minta pemilu bersih dan sebagainya, tapi dia kan penuh jejak kotor ke belakang. Kalau Ibu Mega dengan kasus 2024 very legitimate, sangat legitimate untuk mengajukan amicus curiae yang menyoal tentang bersih tidaknya pemilu. Oke. Kalau kita merujuk lagi pada proses PHPU yang berjalan kemarin begitu, yang diajukan oleh pihak pemohon dari dua pihak waktu itu, dari pihak 01 dan 03, ini melawan pihak termohon dalam hal ini KPU, kemudian ada pemberi keterangan dari Bawaslu, plus pihak terkaitnya adalah dari paslon 02. Sampai tadi diserahkan nota kesimpulan ke MK, mereka tetap teguh pada pendiriannya dengan masing-masing opininya begitu. Menurut Anda, kansnya nanti di tanggal 22 April saat MK akan menyampaikan keputusannya, apakah permohonan dari para pemohon ini dikabulkan atau tidak menurut Anda, Pak? Menurut saya, dan kalau saya hakim MK, saya akan meluluskan permohonan itu. Dasarnya? Ya, dasarnya bahwa seluruh anak negeri kita, kecuali tentu pendukung paslon 2, itu mengeluhkan proses pemilihan presiden kan? Dan ingat ya, dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman dikatakan, ya, itu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, hakim wajib hukumnya menggali, menelisik nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Artinya apa? Keadilan substantif yang harus dicari. Bukan sekedar kali-kali statistik, angka. Yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri adalah tuntutan adanya keadilan substantif yang mendengar keluhan orang tentang proses pemilu. Kalau memakai alasan yang disampaikan oleh pihak 02 bahwa tidak pernah tuh ditunjukkan perbandingan selisih hasil antara pihak KPU dengan para pemohon ini. Ya, karena memang selalu argumennya adalah argumen statistik kan? Iya kan? Yang didasarkan dari aturan dari undang-undang juga begitu, Pak? Oh, jangan. Ada presiden hukum tahun 2008. Disitulah munculnya istilah TMC kan? TMS. Terstruktur, TSM, sistematik dan masif. Ada beberapa pemilihan kepala daerah dibatalkan dan pemilu ulang. Jadi ada presiden hukum di sini. Itu dimulai tahun 2008. Jadi tidak benar bahwa MK tidak boleh mengadili proses pemilu, tapi hasil pemilu, hasil perhitungan. Itu tidak benar. Ada presiden hukumnya. Kalau kemudian permintaan mereka meminta sampai pemilu ulang, masih mungkin tidak meminta pemilu ulang itu? Ya, sekali lagi Bu, saya tidak mau mengada-ada, mengintervensi, biarkan Mahkamah Konstitusi memutuskan. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan pemilu ulang, ya kita harus tunduk pada pemilu ulang. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, ya kita juga tunduk. Kita serahkan kepada para hakim yang terdiri atas 8 orang berjubah hitam. Hanya 8, bukan 9 ya. Karena satu lagi juga dilarang untuk ikut terlibat dalam PHPU ini ya Pak ya? Ya. Oke. Maka pesan apa? Singkat saja Pak. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada para hakim ini untuk putusannya nanti tanggal 22? Saya hanya mau menyetir pesannya Ibu Mega. Ya. Kembalikan kepercayaan publik terhadap MK dengan menyetir habis gelap terbitlah terang. Harapan kita semua dan Oke, kita akan tunggu nanti di tanggal 22 April saat para hakim ini akan menyampaikan keputusannya. Pak Hamid Awaludin, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda Pak, selamat sore. Terima kasih.